Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dica Putri Restia, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yuk sama-sama kita dengerin penjelasannya. Nah, di sini aku udah siapin slide presentasinya. Jadi yuk sama-sama kita belajar. Untuk materinya sendiri aku udah bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi, yang kedua konsep dasar perusahaan jasa, yang ketiga pengodean akun, dan yang keempat tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan. Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah H sama dengan U ditambah M, yang mana H itu harta, U untuk utang, dan M untuk modal. Prinsip persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa aset atau harta perusahaan harus sebanding dengan jumlah utang atau kewajiban dan modal perusahaan. Adapun tujuan dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk menjaga keseimbangan keuangan dari suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu debit atau kredit akun. Di dalam tabel ini aku udah siapin akun-akun yang ada di akuntansi beserta posisinya ketika bertambah maupun berkurang. Teman-teman bisa pause video ini untuk bisa baca isi tabelnya ya. Sekarang kita lanjut ke contoh. Untuk soalnya, teman-teman bisa baca di video. Untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 2 Agustus, Fajar Sari menanamkan uangnya ke salon sebesar 60 juta rupiah. Kemudian, transaksi yang kedua tanggal 4 Agustus, Fajar Sari membeli perlengkapan sebesar 3.750.000. Lalu bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Berikut jawabannya. Di dalam tabel ini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Untuk tanggal, kita isi tanggal transaksinya. Kemudian untuk kolom harta, kita isi berapa nominalnya. Untuk ekuitas begitu juga. Dan terakhir kolom keterangan, kita isi apa transaksinya. Untuk contoh soal tadi ada 2 transaksi. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Agustus, yaitu penanaman modal sebesar 60 juta. Maka pada kas kita isi angka 60 juta. Begitu juga pada modal kita isi angka sebesar 60 juta. Maka keterangannya yaitu kita tulis modal awal. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 4 Agustus membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3.750.000. Maka pada kas kita kurangkan sebesar 3.750.000. Nah, kita beri tanda kurung di depan dan di belakangnya. Kemudian pada perlengkapan kita isi angka yang sama, tetapi karena perlengkapan kita bertambah jadi nggak perlu dikasih tanda kurung. Kemudian pada keterangan kita tulis apa transaksinya yaitu membeli perlengkapan. Kemudian di baris selanjutnya diisi dengan angka yang sudah dijumlahkan dari atas hingga ke bawah sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kesimpulan untuk topik yang pertama ini yaitu persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal, yang mana harta bisa kita sebut sebagai aktiva, utang bisa kita sebut sebagai kewajiban, dan modal bisa kita sebut sebagai ekuitas. Apa sih manfaatnya? Dengan kita mengingat persamaan dasar akuntansi ini dapat memudahkan kita dalam mengetahui posisi normal akun-akun yang ada di dalam transaksi perusahaan. Lalu apa tujuannya? Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar perusahaan jasa. Perusahaan jasa menurut Philip Kotler adalah perusahaan yang menawarkan jasa kepada konsumen berupa tindakan yang tidak berwujud. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, kegiatan utamanya memberikan jasa. Kedua, tidak menyediakan produk. Ketiga, hasil yang diberikan tidak dapat disamakan untuk satu orang ke satu orang lainnya. Adapun contoh dari perusahaan jasa yaitu ada toko reparasi atau bengkel, ada salon, ada kursus mobil, dan lain sebagainya. Rangkuman dari topik materi yang kedua ini yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan jasa. Mereka tidak menjual produk yang berwujud, melainkan hanya memberikan pelayanan berupa jasa. Selain itu juga, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, dan hasil yang diperoleh dari jasa tersebut tidak akan sama antara satu orang ke orang lainnya. Materi selanjutnya yaitu pengodean akun. Pengodean akun ini bermanfaat bagi kita agar dapat membedakan akun-akun yang ada di akuntansi. Adapun jenis-jenis pengodean akun ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kode akun numerik. Untuk contohnya bisa dilihat gambar berikut.
Jenis yang kedua yaitu kode akun numeric block, yaitu pemberian kode akun dengan cara mengelompokkan akun menjadi beberapa golongan. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Jenis yang ketiga yaitu kode akun huruf. Pemberian kode akun menggunakan huruf berdasarkan singkatan nama akun. Untuk contohnya bisa dilihat gambar berikut. Dan jenis yang terakhir yaitu kode akun kombinasi angka dan huruf, yaitu pemberian kode akun dengan cara menggabungkan kode akun angka dan huruf secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut. Rangkuman dari topik materi yang ketiga yaitu pengodean akun. Pengodean akun bermanfaat untuk membedakan akun-akun yang ada di akuntansi. Adapun jenis dari pengodean akun yaitu 1. Kode akun numerik, 2. Kode akun numerik blok, 3. Kode akun huruf, 4. Kode akun kombinasi angka dan huruf. Di antara keempat jenis kode akun ini, biasanya yang sering digunakan adalah kode akun numerik. Dan materi yang terakhir yaitu tahapan-tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu siklus. Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur. Untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ini dimulai dari tahap pencatatan, kemudian tahap pengintisaran, dilanjutkan dengan tahap pelaporan, dan terakhir akan menghasilkan neraca saldo pada periode tersebut. Nah, yang nantinya neraca saldo periode sebelumnya itu akan menjadi neraca saldo awal yang akan digunakan untuk periode selanjutnya. Karena namanya siklus, maka tahapan-tahapan itu akan selalu berputar dan selalu dialami setiap periodenya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan yang terdiri dari identifikasi transaksi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap yang kedua yaitu tahap pengiktisaran yang terdiri dari jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca lajur. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan, terdiri dari laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, serta neraca saldo setelah penutupan. Langsung aja ke tahap pencatatan yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi adalah mengidentifikasi transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Dari bukti transaksi tersebut dapat diidentifikasi bahwasanya telah bertambah kas sebesar 750 juta rupiah dan modal juga bertambah sebesar 750 juta rupiah. Tahap pencatatan selanjutnya yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir khusus berupa debit dan kredit untuk mencatat bukti transaksi. Contoh, transaksinya ada tanggal 1 Desember 2023, Nyonya Evita menambahkan modal sebesar 750 juta rupiah. Maka jurnal umumnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk jurnal umum ini terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref yang berarti referensi, jadi kita isi aja dengan kode akun, kemudian ada kolom debit, dan terakhir kolom kredit. Tahap pencatatan berikutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis. Misalnya, semua transaksi yang melibatkan akun kas dikelompokkan menjadi satu tabel yang sama. Kemudian, semua transaksi yang melibatkan akun modal dikelompokkan menjadi satu tabel yang sama. Sehingga seluruh transaksi sudah dikelompokkan berdasarkan akun yang sejenis. Untuk contoh, bisa perhatikan gambar jurnal berikut. Sebenarnya jurnal ini berdasarkan contoh soal kita sebelumnya ya teman-teman. Nah, maka dari jurnal ini dapat dibuat buku besarnya. Buku besarnya yaitu dipisahkan nih, ada akun kas dan akun modal. Dan tahap pencatatan yang terakhir ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun buku besar untuk menguji kebenaran nominal transaksi yang telah dipindahkan ke buku besar. Contohnya, berdasarkan transaksi sebelumnya, maka bentuk neraca saldo sebelum penyesuaian seperti gambar yang ditampilkan berikut. Untuk neraca saldo ini dimulai dari nama usaha, kemudian tertulis neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian periodenya. Setelah itu ada tabelnya yang berisi dari kolom nomor akun, ada kolom nama akun, dan kolom debit serta kredit. Rangkuman dari materi tahap pencatatan yaitu dimulai dari identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi yaitu kita melakukan identifikasi terhadap transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Dilanjutkan dengan tahap jurnal umum.
Pada tahap ini kita akan mencatat transaksi yang sudah diidentifikasi tadi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya tahap buku besar. Pada tahap ini kita akan memposting jurnal ke buku besar. Selanjutnya tahap neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada tahap ini kita akan memuat seluruh saldo dari akun buku besar untuk menguji kebenaran nominal transaksi yang telah dipindahkan ke buku besar. Materi selanjutnya yaitu tahap pengiktisaran yang dimulai dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu. Adapun akun-akun yang membutuhkan penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akun perlengkapan. Yang kedua, akun beban dibayar di muka. Yang ketiga, akun pendapatan diterima di muka. Yang keempat, akun pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima, akun beban yang masih harus dibayar. Yang keenam, akun piutang tak tertagih. Yang ketujuh, akun penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir yaitu akun rekonsiliasi bank. Tahap pengiktisaran selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian, maka kita membuat lagi neraca saldonya. Namun, format neraca saldonya masih sama, tetapi yang membedakannya itu di judulnya ya teman-teman, yaitu kita ganti menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Dan tahap pengiktisaran yang terakhir yaitu neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah lembar kerja untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca lajur yaitu sebagai berikut. Jadi di neraca lajur ini kita hanya perlu memindahkan nominal-nominal yang telah kita buat di tabel-tabel sebelumnya. Namun ada tambahan 2 kolom ya teman-teman, yaitu kolom laporan laba rugi dan kolom neraca. Untuk kolom laporan laba rugi kita isi dengan nominal yang ada di akun-akun pendapatan dan beban dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan untuk kolom neraca kita isi dengan nominal dari akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Rangkuman dari materi tahap pengiktisaran yaitu dimulai dari tahap jurnal penyesuaian. Jurnal ini disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu. Setelah itu, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, lalu dilanjutkan dengan tahap neraca lajur. Pada tahap ini, kita akan menyusun neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Jadi, semua neraca yang sudah kita buat tadi dipindahkan ke buku besar. Baiklah, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dimulai dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kita mulai dari yang pertama, laporan laba rugi. Adalah laporan keuangan yang memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode. Untuk formatnya bisa teman-teman lihat di gambar berikut ya. Jadi kita hanya memasukkan pendapatan serta beban, kemudian kita operasikan atau kita kurangkan dari pendapatan dikurangkan dengan beban, maka dihasilkanlah laba atau rugi usaha. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atau modal. Artinya, dari laporan ini kita bisa melihat apakah modal kita mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Untuk menyusun laporan ini, kita memerlukan akun modal awal, kemudian saldo laba atau saldo rugi dari laporan sebelumnya, kemudian pengambilan pribadi atau price, dan yang terakhir akan menghasilkan modal akhir. Teman-teman bisa lihat ya perbedaan jika kita mengalami laba dan jika kita mengalami rugi. Untuk tahap laporan keuangan ini ditutup dengan laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas setiap akhir periode. Untuk format penulisan laporan posisi keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu format kontrol dan format staffel. Pada gambar ini adalah contoh format kontrol, yaitu dengan menyajikan aset di bagian kiri dan liabilitas di bagian kanan. Sedangkan pada format staffel menyajikan aset terlebih dahulu di atas, kemudian dilanjutkan liabilitas di bawahnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap yang terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap pelaporan. Dimulai dari jurnal penutup. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dan digunakan untuk menutup atau menolkan akun nominal. Adapun akun-akun yang membutuhkan jurnal penutup yaitu sebagai berikut. Ada akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun price. Tahap pelaporan selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Adalah jurnal yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan 2 kali. Adapun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik yaitu pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Ketiga, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Dan keempat, pendapatan yang masih harus diterima.
Dan tahapan yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode, yang nantinya akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Untuk formatnya sama seperti neraca saldo yang lainnya, yaitu dimulai dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Rangkuman tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaporan, dimulai dari membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap jurnal penutup. Pada tahap ini, kita akan menutup akun-akun nominal yang perlu ditutup atau dinolkan. Lalu, jurnal pembalik. Pada tahap ini, kita membuat jurnal yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan 2 kali. Kemudian, tahapan yang terakhir yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan, atau bisa disebut sebagai neraca saldo akhir periode, yang nantinya neraca saldo akhir periode ini akan menjadi neraca saldo awal periode berikutnya. Cukup sekian penjelasan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya.